kabar anak-anak kelas 5 semua? Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Sofi dalam pembelajaran tematik dengan MUPEL PKN tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa memohon kecerdasan, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan. Amin. Anak-anak, pembelajaran kali ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mampu menganalisis nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam berita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini? Ya, betul, ini adalah gambar batik. Nah, kalian pasti tahu ya batik, pernah menggunakannya kan? Kalian pasti bangga ya memiliki batik. Nah, tahukah kalian tentang sejarah batik? Ini dia. Ternyata batik ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, dan seperti yang kalian tahu bahwa Pekalongan adalah ditetapkan sebagai kota batik yang ternyata penetapannya itu sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, kini batik telah menjadi warisan budaya dunia non-bendawi yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, sekarang coba kalian baca berita berikut ini. Nah, batik disebut sebagai perekat persatuan bangsa. Jumat 4 Oktober 2019 oleh Dadang Kurnia dan redaksi Esti Maharani. Republika Jo.id, Surabaya. Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Pawaransa mengaku dirinya sebagai pecinta batik atau batikolik. Bahkan dia mengaku koleksi batik yang dimilikinya berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut Khofifah, batik lebih dari sekedar kain bermotif, tapi merupakan identitas sekaligus alat pengikat dan perekat persatuan bangsa. Khofifah menjelaskan, tersebarnya pengrajin batik dari Sabang sampai Merauke menjadi bukti jika batik mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Meskipun berakar dari Jawa, kata dia, namun telah meluas menjadi budaya Indonesia dan diproduksi di berbagai daerah. Tentunya dengan motif dan ciri khasnya masing-masing. Batik yang dicetak maupun yang dikerjakan dengan tangan atau batik tulis, ujar gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut. Saya yakin setiap batik pasti punya makna filosofis dan nilai historisnya masing-masing. Pun dalam proses pembuatan ornamen, harmonisasi warna, dan lain sebagainya. Pendeknya, setiap batik punya cerita yang menarik untuk disimak, kata Khofifah. Setelah kalian membaca berita tersebut, coba kalian pahami. Jika belum, bisa membacanya ulang. Lalu, coba kalian temukan apa yang ada dalam berita itu. Nah, kita analisa ya, lalu kita tulis. Nah, sebagai hasil analisanya yaitu yang pertama, batik merupakan hasil seni rupa kreasi daerah yang tersebar di penjuru Nusantara dan mempersatukan masyarakat tanpa memandang status sosial atau asal daerah. Yang kedua, batik menjadi bukti bahwa keragaman suku budaya yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia tidak menjadi penghambat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Bisa ya kalian menemukan ini dalam berita? Nah, mari kita belajar tentang makna penting. Makna pentingnya yaitu ternyata rasa persatuan dan kesatuan itu dapat menjalin rasa
rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Manfaat apa yang kita dapat dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, dapat mengatasi seluruh perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang keempat, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. 5. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Berikut ini jika tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan akan berakibat sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bisa bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Yang kedua, pertengkaran antar warga, tawuran antar pelajar atau warga. Keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. 5. Konflik antar suku. Usaha-usaha para pemimpin bangsa dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, tidak pandang bulu. Yang ketiga, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dan suku lain. Yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba kalian baca dan analisis nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam berita berikut ini. Pentingnya peran budaya sebagai pemersatu bangsa, Rabu 29 November 2017. Nah, di sini di merdeka.com, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang telah eksis dengan kebudayaannya. Keragaman perilaku budaya dan etnik yang beragam menjadikan budaya nasional Indonesia yang unik menjadi menarik untuk dipelajari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi identitas, sehingga diperlukan pemahaman wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa. Budaya Indonesia dapat menjadi pemersatu apabila kita memiliki rasa bangga terhadap budaya yang kita miliki. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Polpum Lutfi TMA dalam acara Gelar Seni dan Budaya Nusantara dan temu tokoh adat Raja Sultan Keraton Budayawan dan Ormas bidang kebudayaan di daerah Selasa tanggal 28 bulan November kemarin. Acara yang dilaksanakan di Bengkulu Selasa 28 November kemarin diisi dengan pentas seni yang menampilkan tari tradisional dari kebudayaan atau kota seprovinsi Bengkulu serta musyawarah adat Majelis Agung Lembaga Adat Bengkulu. Nah, setelah kalian membaca, coba kalian temukan nilai persatuan dan kesatuan yang ada dalam berita tersebut ya. Bisa ya? Nah, nanti kalian tulis di dalam buku. Nah, semoga kalian bisa menganalisis berita tersebut. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.